Hai, saya Marta Suherman. Buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana caranya memaksimalkan angle pada saat pemotretan untuk dokumentasi dan juga event, disimak terus video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku sudah memilih satu buah email untuk dibahas. Email dari Wahyu Kristianto. Alamat emailnya adalah wahyukristianto@outlook.com. Hai Kak Marta, salam kenal. Saya Wahyu Kristianto. Saya ditugaskan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan di kantor. Jujur nih, saya sering dapat komentar dari teman-teman kantor soal foto-foto saya, katanya angle-nya kurang pas nih. Karena kakak lebih berpengalaman, boleh dong minta tips gimana caranya supaya foto dokumentasi, terutama yang ada banyak orang di dalamnya, bisa terlihat lebih bagus dan menarik dari segi sudut pandang. Terima kasih banyak sebelumnya. Salam Wahyu Kristianto. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan lagi makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja belajar fotografi dan juga mungkin belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, videografi dan juga advertising agency, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apa bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Nah, ini sering banget ya pertanyaan-pertanyaan tentang foto dokumentasi, karena kita percaya setiap hari ada aja acara-acara kantor, ada juga mungkin acara pribadi, keluarga, atau apapun, sehingga foto dokumentasi itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, di sini memang kelihatannya mungkin gampang ya, banyak orang yang kayak, oh ya udah kamu aja deh yang foto gitu, karena mungkin karena kita suka foto-foto otomatis dianggap udah langsung menguasai semua gitu. Jadi sebenarnya dalam fotografi banyak banget, genrenya banyak, dan juga memang challenge-nya juga banyak dan berbeda-beda. Nah, di sini biasanya kalau kita ngomong acara-acara kantor, sebenarnya sebelum saya masuk ke ranah teknisnya banget nih apa aja yang harus bisa diimprove, di sini yang pertama adalah teman-teman mungkin harus tahu juga rundown acaranya gitu ya. Rundown acara itu menjadi satu poin yang sangat penting sebelum kamu memulai. Jadi biasanya harus ada briefing ya. Briefing itu harus dikasih tahu acaranya itu kapan, jam berapa, kemudian foto-foto apa aja yang kira-kira memang harus kamu dapatkan. Nah, di sini misalnya, oh peresmian satu buah gedung, nanti Bapak direksinya akan melakukan A, B, C, D. Lalu kemudian nanti level direksinya atau level manajernya harus melakukan A, apa, kemudian juga foto grupnya apa gitu ya. Nah, itu udah harus di list down dulu di kamu punya list pekerjaan, shortlist yang harus kamu dapatkan. Nah, biasanya kalau teman-teman di sini mungkin ngelihatnya ya udahlah foto dokumentasi doang gitu ya. Tapi sebenarnya foto dokumentasi ini menjadi satu hal yang penting karena bisa menjadi bagian dari sejarah gitu ya. Kalau misalkan perusahaan kamu ternyata berjalan sampai 50 tahun atau 100 tahun, nah foto kamu itu bisa bagian dari sejarah company kamu itu sendiri gitu ya. Nah, di sini pasti menjadi satu concern yang cukup besar supaya ingin mendapatkan foto dokumentasinya supaya sejarahnya bagus-bagus dong ya gitu, supaya part of dari history-nya, oh ternyata sekomunikatif itu informasinya bisa terdeliver gitu ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang angle memang sangat-sangat subjektif. Tapi teman-teman harus tahu fotografi itu yang menarik adalah karena setiap kejadian yang terjadi sekian detik ataupun sepersekian detik itu memiliki rasa dan memiliki visual yang berbeda-beda ya. Kita ambil contohnya, misalnya kalau teman-teman motret nih, pernah ya motret pacar kamu lah atau siapa, ketika kamu motret pas di frame pertama dia lagi kedip sebelah gitu, di frame kedua dia lagi nguap gitu, frame ketiga dia lagi cantik-cantiknya gitu. Nah, itu yang menjadi satu tantangan banget. Jadi biasanya kita harus mencari momen yang paling pas yang ingin kita sampaikan di sana. Jadi untuk mendapatkan momen yang paling pas itu pastinya kita butuh nggak cuma satu kali snap aja gitu ya, nggak cuma sekali jepret aja, tapi kita juga butuh beberapa frame-frame supaya kita bisa memilih juga, bisa memberikan opsi-opsi gitu ya. Jadi biasanya kalau ditanya ini mengenai sudut pandang, sebenarnya ada banyak hal di sini. Biasanya problematikanya ketika orang mengambil liputan event itu adalah fotografer yang biasanya malas bergerak ya. Malas bergerak itu biasanya mereka cuma ngambil eye level aja. Jadi kalau teman-teman misalkan motret cuma kita berdiri tegap, lalu kemudian kamera di depan
muka kita aja gitu, jadi cuma sampai di situ aja. Angle ini adalah angle yang sangat common yang biasa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Angle yang common ini yang akhirnya mungkin tidak memiliki daya tarik gitu ya. Jadi ini angle yang bisa kita bilang eye level, hanya eye levelnya si fotografer. Mungkin ada lagi teman-teman yang pernah, explore angle-nya diturunin dikit atau ditaikin dikit gitu ya. Nah itu bisa aja. Jadi exploring angle itu memang satu hal yang sangat menantang buat teman-teman yang baru belajar fotografi ya. Itu satu, exploring angle, mau high angle kah atau low angle, tapi jangan selalu eye level gitu ya. Eye level tuh boleh ada tapi tidak boleh semuanya biasanya. Jadi boleh kita kombinasikan. Lalu kemudian di sini kita juga harus latihan untuk peka terhadap satu buah momen. Bagaimana sih latihannya supaya peka? Otomatis kita harus memiliki kemampuan untuk pre-visualization. Jadi kita harus bisa ketika momen itu belum terjadi, kita udah harus bisa membayangkan nanti nih foto gua keluarnya kayak gini nih gitu ya. Nah dengan bayangan yang ada muncul di kepala kamu itu, kamu udah bisa harus mengambil kayaknya angle-nya bagusnya dari sini nih, lari ke sini, lari ke sana gitu. Nah kita perlu melakukan itu latihan terus menerus. Kita harus banyak mengkonsumsi visual-visual, kita harus banyak melihat foto-foto orang, sehingga pada saat momen itu tiba, otomatis di otak kamu itu visual-visual itu akan muncul. Visual itu akan muncul, jadi kamu akan otomatis bergerak ke kiri, bergerak ke kanan gitu ya. Memang kalau ngomong aja kayaknya gampang gitu ya. Dan ini memang nggak bisa dijelaskan cuma saya by verbal aja. Harus kamu lakukan sendiri. Karena setiap orang berbeda-beda nih kemampuannya. Efek matanya juga berbeda-beda. Ada yang matanya sangat spesial, ada matanya yang sangat jeli. Ada mungkin yang matanya tuh bisa ngelihat, oh ini kayaknya akan lebih bagus digeser sini dikit atau apa gitu ya. Nah itu harus banget dilatih ya. Jadi nggak bisa yang cuma tahu teori aja, lalu kamu ngerasa udah otomatis langsung jago gitu. Nah di sini poin-poin itulah yang menurutku menjadi satu poin yang cukup menantang buat kamu untuk menekuni ini ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengenai lensanya. Jadi selain dari angle, kamu bisa pakai high angle, low angle, kamu bisa coba explore geser kiri, geser kanan untuk mencari momen-momen yang bisa terjadi hanya sepersekian detik gitu ya. Atau di sini juga kamu harus mempertimbangkan lensa apa yang kamu gunakan. Kalau misalnya kamu memotret di dalam satu ruangan yang mungkin terlalu sempit, lalu kemudian kamu menggunakan lensa yang terlalu zoom, cuma dapat mukanya doang gitu ya. Informasinya juga tidak tersampaikan. Jadi di sini kita harus bisa menggunakan focal length lensa yang paling pas untuk menceritakan momen-momen tersebut. Jadi ada apa aja sih focal length lensa dan juga lensa-lensa apa aja yang mungkin harus dikonsider, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini. Jadi lensa-lensa yang mungkin kamu bisa pertimbangkan kira-kira apa nih yang kira-kira cocok gitu buat kamu ya. Jadi biasanya nggak sedikit teman-teman foto jurnalis ataupun humas-humas gitu yang melakukan dokumentasi bawa lebih dari satu kamera dengan focal length lensa yang berbeda-beda. Ada yang pakai misalkan yang satu pakai fixed lens 35-50 gitu ya. Yang 35 1,4 atau 50 1,4, tapi lensa satu lagi pakai lensa yang lebih tele, pakai 24-70 yang lebih ngezoom gitu ya. Jadi biasanya itu sangat common orang menggunakan lebih dari satu kamera supaya bisa mendapatkan momen dengan angle yang berbeda juga. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu pertimbangan juga, nggak cuma dari sisi angle tapi juga dari pemilihan lensa yang kita gunakan. Nanti kalau kita udah semakin peka terhadap cahayanya, peka terhadap komposisi, peka terhadap cerita gitu ya, itu akan membuat foto kamu akan lebih terasa berbeda ya. Dan mungkin satu poin juga yang harus saya ingatkan bahwa fotografi itu bukan cuma sekedar menangkap gambar seperti itu aja ya. Jadi fotografi itu sebenarnya kita bercerita kembali melalui visual gitu. Bagaimana kamu menceritakan momen tersebut dalam satu buah visual yang dinikmati oleh satu indera yaitu mata gitu. Jadi di sini kamu harus sebagai fotografer kamu harus bisa merasakan dulu apakah foto kamu punya cerita apa enggak. Kalau kamu ketika membaca foto kamu kemudian kamu ngerasa ini nggak ada ceritanya, orang-orang yang ngelihat foto kamu juga akan merasakan sama apa yang kamu rasakan karena kamu sebagai pembuatnya aja nggak bisa merasakan ceritanya apa gitu ya. Jadi pastikan pada saat kita membuat satu buah foto kita juga seorang QC gitu ya, seorang quality control yang memeriksa dulu fotonya ini
apakah ceritanya sudah terdeliver dengan baik atau tidak. Apakah foto ini ada rasa apa enggak. Apakah foto ini bisa mendeliver energi fotografernya atau enggak gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa share buat kamu, bukan cuma dari segi angle-nya aja, tapi juga banyak beberapa faktor yang harus dipikirkan sehingga kita sebagai fotografer juga bukan cuma sekedar mengambil gambar, tapi menceritakan kembali momen tersebut dalam visual yang kita buat gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ingin bercerita dan juga memberikan saran gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Buat teman-teman yang mungkin ingin foto atau emailnya juga dibedah di video saya berikutnya, silakan email ke martasuherman@gmail.com. So, see you.